sempat diundang jadi berbicara di beberapa tempat. Salah satunya pernah diundang di Disnatalisnya Politeknik Pelayaran Banten saat itu. Jadi perwakilan anak muda buat ngomongin soal SDGs. Pernah juga diundang ke Malaysia dari Asia Pacific Solution Forum. Dan saat itu berkesempatan buat jadi solution provider, jadi keynote speaker. Itu keynote speaker termuda saat itu, di mana di event itu ada 6 keynote speaker. Dari mana aja? Dari Filipina, dari Malaysia, Thailand, dan juga ada 2 dari Indonesia. Nah, waktu itu jadi salah satu pengalaman menarik karena saya jadi solution provider termuda dan juga belum punya gelar, di mana yang lainnya dokter dan juga tenaga ahli yang profesional. Berarti sudah lulus kuliah semua ya mereka? Iya. Adnan doang yang belum punya gelar saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arsa. Sekarang saya sedang berada di Universitas Indonesia, salah satu kampus di mana di sini adalah kampus yang melahirkan nama-nama besar di Republik ini. Nah, kita akan temui salah seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia tahun 2024. Apa hubungannya dengan CT Arsa Foundation? Langsung kita temui. Fakultas MIPA di mana ya? Itu sudah kan barat agak ke sana dikit. Ke sana ya? Ke sana ya. Ya. Mas, numpang nanya, kenal sama Adnan Hasim nggak? Adnan Hasim yang mahasiswa prestasi utama? Iya, benar. Oh, tadi, itu tuh, ini. Oh, itu Dia orang itu. Iya. Oh iya, oke. Makasih Mas ya. Iya. Adnan ya? Mas Anda? Iya. Wah, saya pikir tadi kok beda warnanya gitu. Kenapa tuh? Nah, sekarang saya sudah bersama mahasiswa inspiratif ya, karena mahasiswa satu ini adalah mahasiswa berprestasi utama di tahun 2024 Universitas Indonesia. Langsung kita ngobrol-ngobrol dengan Adnan Hasim Wibowo. Apa kabar Adnan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Adnan sekarang semester berapa? Semester 7 sekarang. Apa nih aktivitasnya di semester 7 sekarang? Iya, sekarang lagi bantu-bantu di salah satu pusat riset di UI, jadi asisten project manager di Asisten SDGs. project manager. Apa di SDGs? SDGs Hub UI. Itu salah satu pusat riset untuk akselerasi SDGs di Indonesia. Wow. Dan ada beberapa riset yang lagi dijalanin sekarang. Apa aja tuh riset-riset yang sedang dijalanin? Kalau saya kan fokusnya di desentralisasi transisi energi. Jadi gimana caranya biar transisi energi itu nggak cuma di kota aja, tapi juga pedesaan dan sebagainya. Nah, ada 2 riset yang lagi dijalanin. Satu berkaitan dengan agrivoltaic system. Jadi gimana caranya biar lahan yang bisa untuk agrikultur itu juga bisa untuk energi harvesting. Satu. Kedua juga terkait gimana caranya manfaatin mini hydro di daerah pedesaan. Waduh, bahasanya tinggi banget ya. Memang anak MIPA sama anak bahasa nih ya, nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa, kita akan menggali informasi tentang Adnan yang sukses menjadi salah satu mahasiswa terinspiratif ya di tidak hanya di UI, di Jabodetabek tapi juga di Indonesia loh ini. Karena tidak gampang mencapai prestasi menjadi mahasiswa paling berprestasi di Universitas Indonesia loh ini, universitas yang salah satu menghasilkan nama-nama besar di Republik ini begitu ya. Gimana sih capaiannya, prosesnya sehingga bisa meraih predikat tersebut mahasiswa berprestasi utama? Jadi mungkin sedikit disclaimer dan revisi dulu. Oh gitu ya. Apa disclaimer? Bukan mahasiswa paling berprestasi karena saya percaya bahwa masih banyak yang jauh lebih berprestasi dan akan ada dan jauh lebih ada orang yang bisa berprestasi. Tapi untuk 2024 kan terpilih gitu. Nah, kan? kebetulan beruntung untuk terpilih jadi salah satu mahasiswa berprestasi. Down to earth banget loh ini, Adnan ini luar biasa. Terus dan kalau penilaian untuk mahasiswa berprestasi atau MAPRES sendiri itu ada 3 hal. Pertama ada capaian unggulan, di mana capaian unggulan itu ada 7 kategori, mulai dari kompetisi, pengabdian masyarakat, hasil karya dan lain-lain. Dan kemudian ada gagasan kreatif yang mana kita diminta untuk menuangkan gagasan dan juga ide konseptual yang berkaitan sama jurusan kita dan dipresentasikan dan juga nanti dinilai dari juri yang dari 3 rumpun yang ada di UI dan juga kemampuan berbahasa Inggris. Nah, juri-juri itu dari 3 rumput itu maksudnya gimana tuh? Jadi kalau di Pilmapres di tingkat UI, jurinya untuk setiap tahapan itu di tingkat UI ya. Ada dari rumpun kesehatan, rumpun saintek, dan juga rumpun soshum. Jadi gagasan yang diberikan harus mencakup dari 3 rumpun itu.
Wow, keren ya. Dari menyisikan berapa orang waktu itu ikut? Kalau di tingkat UI itu perwakilan dari setiap fakultas, jadi setiap fakultas ngirimin satu, dan di UI sendiri ada 14 fakultas, jadi ada 14 orang yang berkompetisi di tingkat UI. Oke. Perasaannya gimana sih setelah menyingkirkan 13 yang lainnya gitu kan? Padahal kita tahu ini nanti kita akan bahas juga flashback mengenai Adnan, dari keluarganya, dari masa SMA seperti apa. Tapi perasaannya sekarang setelah menjadi atau mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi utama UI ini gimana? Iya, sebenarnya nggak menyingkirkan juga sih, karena sampai sekarang kita juga masih temenan. Jadi finalis di tingkat UI itu sampai sekarang kita masih main bareng juga, kita masih sering ngobrol dan juga. Tapi nggak ada kong-kali-kong kan sama mereka nggak ya? Nggak ada. Karena kan masih main bareng, jangan. Ya, kita temen berkompetisi. semua ya? Kita bahkan baru ketemu di kompetisi itu. Kita baru ketemu di final Pilmapres UI, tapi sampai sekarang kita masih main bareng. Jadi ya udah, kompetisinya sebatas kompetisi, tapi setelah itu ya udah kita temen. Itu, dan keren. perasaannya bangga ya bisa jadi salah satu mahasiswa berprestasi utama di tingkat Universitas Indonesia, universitas yang menyandang nama negara. Bangga tentunya, dan satu lain saya merasa bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan lebih lagi ke depannya, bisa berbagi lebih banyak hal dan juga bisa memberikan lebih banyak dampak. Nah, dengan predikat ini jujur saya merinding nih ketika Adnan tadi bilang salah satu universitas yang menyandang nama negara gitu ya, luar biasa. Ini merinding saya. Tapi ketika sudah mendapatkan predikat tadi, apa yang akan Adnan lakukan? Tidak hanya untuk UI, tapi juga mungkin untuk orang-orang sekitar atau juga untuk negara gitu. Iya, karena tadi ya, saya percaya bahwa mungkin saya beruntung jadi salah satu mahasiswa prestasi utama, dan saya percaya bahwa ada banyak yang jauh lebih prestasi dan ada banyak yang akan jauh lebih berprestasi. Low profile ya, luar biasa ya. Karena itu, menurut saya mahasiswa berprestasi bukan orang yang paling banyak menang lomba, yang 100 kali menang lomba sebagainya, tapi yang lebih banyak berdampak dan yang mau memberikan kebermanfaatan untuk yang lain kan. Karena itu dengan gelar ini, dengan menjadi Mapres utama UI, akan ada title yang bisa dipertimbangkan untuk bergaining banyak hal. Karena itu dengan title ini saya pengen coba lebih maksimalin apa yang sedang saya riset sekarang, yang mana adalah desentralisasi transisi energi. Jadi bisa dijelaskan nggak itu apa desentralisasi transisi energi itu, biar sahabat Arsu juga paham gitu. Ya, karena bahasa ilmiah tuh tinggi banget kayaknya. Susah. Jadi intinya sekarang kan kita lagi ya climate change dan juga segala macamnya. Kita pengen bahwa energi itu sumber listrik kita, terus sumber bahan bakar kita dari sesuatu yang bersih, yang tidak mencemari lingkungan secara signifikan. Nah, kita pengen bahwa transisi energi itu, energi bersih itu nggak cuma tersedia di perkotaan aja, nggak cuma tersedia di kota-kota besar aja, tapi juga di pedesaan. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kita pengen coba aplikasikan itu, ketika kita pengen coba duplikasi energi bersih di daerah pedesaan, ada banyak hal yang tidak bisa diterapkan, ada banyak kontradiksi, dan gimana caranya ada alat atau gimana caranya ada konsep yang bisa maksimalin potensi energi lokal tapi juga bermanfaat untuk masyarakat setempat. Nah, kadang masalahnya adalah banyak masyarakat yang belum bisa menerima nih kalau misalnya ada inovasi seperti ini. Karena itu butuh orang yang memang berpengaruh nih untuk bahwa ini penting loh, ini butuh loh, dan juga ini bisa loh. Oke, tahapannya sampai dengan sekarang bagaimana progresnya untuk hasil risetnya? Jadi ada dua riset yang lagi dijalanin. Yang pertama tadi soal mini hydro. Intinya kita pengen coba manfaatin sungai-sungai kecil, selokan-selokan kecil buat jadi sumber energi. Dan sekarang lagi proses bikin alatnya. Jadi saya ngembangin alat yang namanya Parcis. Apa tuh? Parcis. Parcis itu akronim dari Portable Archimedes Screw ya. Istilah teknis. Tapi intinya kita pengen coba bikin PLTA tapi versi mini. Jadi itu bisa ditempatin di banyak sungai dan bisa dipindah-pindah. Jadi ada banyak sungai yang bisa ya, jadi setiap sungai itu nanti bisa dipasang alat itu. Betul, kalau misalnya sungainya di sini surut atau misalnya ada daerah lain yang lebih prioritas, kita bisa pindahkan itu. Dan sekarang progresnya lagi dibikin alatnya, dan juga harapannya semoga tahun depan bisa coba diseminasi skala awal. Jadi bisa coba tahun diterapin. depan ya. Harapannya semoga. Oke, tadi tentang energi energi bersih gitu ya. Nah, sekarang riset berikutnya itu yang sedang difokuskan apa? Jadi ada riset soal agrivoltaic system. Ini ada agrivoltaic system. Bisa dideskripsikan itu apa? Jadi agrivoltaic itu akronim juga ya, dari agrikultur sama fotovoltaik. Agrikultur itu perkebunan. Fotovoltaik itu soal solar panel. Jadi isunya sekarang kan soal energi bersih. Kita pengen coba manen nih energi bersih sebanyak mungkin. Salah satu yang paling optimal dan paling efisien adalah dengan solar panel. Nah, kita bisa bikin namanya peternakan surya. Kita bisa pakai satu luasan area tertentu untuk manen energi surya. Tapi masalahnya adalah biasanya lahan yang sesuai untuk solar panel itu adalah lahan yang sesuai untuk perkebunan. Jadi kalau misalnya kita mau pakai satu lahan untuk masang solar panel, kita mau bikin peternakan surya, kita harus hilangin dulu lahan perkebunan.
Nah, gimana caranya biar satu lahan itu bisa dipakai untuk dua produktivitas yang berbeda. Bisa untuk agrikultur dan juga bisa untuk energi harvesting. Nah, itu lagi ngembangin sistem gimana caranya biar bisa masang solar panel di atas kebun kopi dan juga di beberapa perkebunan yang memang butuh kayak bayangan dan sejenisnya. Jadi satu luasan lahan tertentu bisa dipakai untuk dua produktivitas yang berbeda. Nah itu tahapannya sudah sejauh mana sekarang? Sekarang desain alatnya udah selesai. Insya Allah di Oktober kita bakal ke lapangan buat pasang solar panelnya. Dan target untuk bisa dimanfaatkan itu? Insya Allah di Desember udah bisa disalurin ke warga. Tahun ini? Insya Allah. Wow, keren. Nah, dampaknya nanti ketika misalnya itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Kita pengen tujuan utamanya adalah kita percaya bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama dan seharusnya punya peluang yang sama untuk merasakan kemajuan kan. Salah satunya untuk elektrifikasi, buat dapat listrik yang murah dan yang bersih. Nah, dengan adanya proyek ini, dengan adanya riset ini, kita harap bahwa lahan yang sama dengan di daerah manapun bisa dipakai untuk produktivitas apapun dan bisa disalurkan untuk dapat listrik yang murah tapi juga bersih. Wah, keren. Ini kalau kita perhatiin ya, Adnan ini tidak hanya cair, otaknya encer gitu, tapi cara komunikasi juga enak. Nah, kan saya sering baca juga sebelumnya sering menjadi pembicara. Ini kemampuan dari komunikasinya itu dari mana? Dan kalau misalnya dari pembicara itu biasanya dalam rangka apa? Apa namanya program-program yang disampaikan itu tentang apa biasanya? Kebetulan juga biasanya jadi pembicara buat ngomongin hal-hal teknis juga sih. Jadi kebanyakan ngomongin soal energi, atau kebanyakan ngomongin soal SDGs, pembangunan berkelanjutan, atau juga keterlibatan anak muda lah di lingkup-lingkup yang teknis. Dan dari situ ya belajar public speaking juga. Nah itu gimana belajar public speakingnya ke siapa tuh? Biasanya karena saya orang yang suka ngobrol ya, suka ketemu orang dan juga suka ngobrol random, dan dari situ sih belajarnya. Tapi biasanya kalau misalnya ngobrol sama orang lebih banyak mendiskusikan soal ide, diskusikan soal gagasan. Dari situ belajar gimana sih cara mengkomunikasikan ide dan gagasan yang bisa diterima dan juga bisa dipahami. Keren lah pokoknya, ini tidak hanya punya kemampuan di akademis tapi juga cara komunikasi juga bagus gitu ya. Wajar kalau misalnya sering diundang ke beberapa acara begitu. Apa saja acara-acara yang pernah mengundang Adnan untuk sebagai pembicara? Sempat diundang jadi pembicara di beberapa tempat. Salah satunya pernah diundang di Disnatalisnya Politeknik Pelayaran Banten saat itu. Jadi perwakilan anak muda buat ngomongin soal SDGs. Pernah juga diundang ke Malaysia dari Asia Pacific Solution Forum. Dan saat itu berkesempatan buat jadi solution provider, jadi keynote speaker. Itu keynote speaker termuda saat itu, di mana di event itu ada 6 keynote speaker. Dari mana aja? Dari Filipina, dari Malaysia, Thailand, dan juga ada 2 dari Indonesia. Nah, waktu itu jadi salah satu pengalaman menarik karena saya jadi solution provider termuda dan juga belum punya gelar, di mana yang lainnya dokter dan juga tenaga ahli yang profesional. Berarti sudah lulus kuliah semua ya mereka? Iya. Adnan doang yang belum punya gelar saat itu. Keren. Dan saat itu masih gondrong jadi. Iya. Oh, ada fotonya kalau nggak salah. Ada juga. Kok bisa terpilih? Karena waktu itu terbuka untuk umum dan waktu itu siapapun bisa submit untuk proposal idenya, untuk solution initiative namanya. Jadi ada ide apa untuk akselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan nih di Indonesia dan di lokal konteks. Nah, saat itu saya submit ide riset saya, progress riset dari yang mini hydro tadi, yang PLTA. Dan ada peer review-nya dan dicek, dan ternyata setelah wawancara idenya menarik dan bisa didiseminasikan, jadi akhirnya diundang ke Malaysia. Aduh, usia berapa sih sekarang? 21 tahun. Saya dengerin capaiannya capek loh. Luar biasa ya, 21 tahun. Pola belajarnya seperti apa sih kok kayaknya masuk semua itu gampang semua menerima pelajaran, kemudian juga enak menyampaikannya. Ini seperti apa pola pelajaran, pola cara belajarnya? Nah, sebenarnya ini agak susah juga ya kalau misalnya orang tanya soal pola belajar, karena jujur sebenarnya cenderung jarang belajar kalau diomongin. Kok bisa begini cara belajar? Bahkan saya dulu jarang belajar juga, tapi ya hasilnya kok beda. Karena kalau saya kan tulisan saya jelek banget kan, jadi kalau di kelas tulisan tangan jelek. Jadi kalau misalnya nyatet, saya sama, berarti tulisan jelek sama. Saya juga jelek. Iya. Jadi kalau baca catatan sendiri tuh agak nggak kebaca juga kan. Akhirnya karena itu agak nggak terlalu banyak, nggak intens lah belajar, tapi biasanya mengoptimalkan atau lebih maksimalin belajar kalau di kelas. Jadi kayak kalau dosen dengerin, jelasin didengerin, kalau nggak jelas tanya, kalaupun memang belum jelas tanya setelah kelas. Dan biasanya lebih banyak memahamin materi atau lebih banyak belajar secara harfiah itu dengan ngajarin orang. Ngajarin lagi apa yang didapat tadi langsung diajarin. Iya, jadi bisa dicek nih kira-kira
saya udah paham di mana aja, dan ternyata saya jelasin ini saya belum paham, oke nanti saya belajar lagi. Tapi kesempatan untuk memberikan mengajarin orang lain itu ada. Ada ya, karena Gimana tuh? kalau Ke misalnya siapa ngajarinya? kalau di kampus memang banyak tugas-tugas yang kelompok dan juga banyak diskusi-diskusi, dan dari situ bisa kayak belum jelas nih soal ini, bisa minta tolong jelasin nggak, yaudah sambil belajar bareng gitu. Dan kalau dulu kan SMA asrama, dan juga di asrama dulu ada jam belajar malam, dari situ sering bantu teman buat belajar bareng atau Oke. bantu atau ikut belajar bareng. Nah ini udah nyenggol masalah SMA gitu ya, di asrama. Apa hubungannya Adnan ini dengan CT Arsa Foundation? Kita akan langsung gali saja kalau begitu ya. Kalau sama Bunda Anita sendiri udah pernah ketemu belum selama kuliah di UI? Aduh, kalau selama di UI belum pernah ketemu secara langsung. Padahal deket loh ini UI Iya. sama... Kita juga sebenarnya pengen coba main ke sana, tapi takut ganggu ada aktivitas lain. Tapi pengen datang ke sana juga dan pengen ketemu juga. Kalau misalnya ketemu, pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada Bunda? Pengen nyampaikan terima kasih pertama karena sudah memberikan kesempatan yang berharga, dan juga terima kasih untuk berbagai hal yang sudah diberikan ke kami dari CT Arsa, dan juga pengen menyampaikan semoga ada lebih banyak CT Arsa atau lebih banyak SMA Unggulan CT Arsa yang bisa dibangun, jadi bisa lebih banyak kebermanfaatan yang bisa diberikan, dan mungkin ada orang-orang seperti saya yang sebenarnya punya potensi yang sama atau jauh lebih besar tapi belum dapat ruang dan juga belum dapat media untuk menyalurkannya.